2 minggu berlalu. Kak Jovan, please, tolong beritahu aku di mana keberadaan Mas Sagara. Nadira menggenggam tangan Jovan, menahan kepergiannya ke kantor. Kini Jovan sudah rapi dengan pakaian kantornya, namun Nadira menghentikan langkahnya. Saat Nadira merengek dan memohon seperti ini, Jovan ingin sekali menariknya dalam dekapan. Menenangkan seperti dulu yang sering Jovan lakukan saat Nadira menangis. Tapi sekarang, kemarahan yang begitu besar dalam hati, menahan Jovan untuk memberikan reaksi apapun. Kak, please, tubuh Nadira meluruh dan bersimpuh di lantai. Kedua tangannya masih menggenggam erat tangan kiri Jovan. Sementara tangan kanan Jovan terkepal. Benci melihat Nadira menangis seperti ini, tapi dia juga marah karena air mata itu untuk laki-laki lain. Kalau memang Mas Sagara kembali ke Indonesia, tolong izinkan aku menelpon dan mendengar suaranya sekali saja. Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Tolong, Kak. Sagara baik-baik saja atau tidak, memangnya apa pengaruhnya untuk kamu? Kamu dan Sagara pasti akan berpisah. Dan hidup Sagara bukan lagi urusan kamu. Kamu akan tinggal di sini selamanya bersamaku, ayah dan juga Samudra. Nadira tidak punya pilihan lain. Baik, aku tinggal di sini. Aku akan menuruti semua keinginan kakak. Tapi tolong izinkan aku melihat Mas Sagara sekali saja. Sekali saja agar aku merasa tenang. Jovan terkekeh. Tapi sayangnya aku suka melihat kamu tersiksa, mengharapkan, menanti dan menunggu seseorang yang kamu cintai, tanpa kepastian. Jovan melepaskan genggaman tangan Nadira. Tapi Nadira tetap berusaha menahannya. Di momen ini Jovan jadi berandai-andai, andaikan Nadira menggenggam tangannya sirat ini karena takut kehilangannya, bukan karena takut tidak bisa bertemu Sagara, Jovan pasti menjadi laki-laki paling bahagia di dunia ini. Kak, aku mohon. Aku bilang lepaskan. Jovan geram dan mendorong Nadira dengan kasar sampai tubuhnya terjangkang. Nana, Jovan tersentak lirih. Tidak bermaksud sekasar ini. Kak, Nadira berusaha duduk kembali dan kali ini memeluk kaki Jovan. Tolong beritahu aku di mana keberadaan Mas Sagara. Aku mohon. Aku akan melakukan apapun keinginan Kak Jovan tapi izinkan aku melihatnya sekali saja. Apa sebesar ini cinta kamu padanya sampai rela berlutut di kakiku? Aku mencintainya, Kak. Aku sangat mencintainya. Bahkan jika sekarang kakak meminta nyawaku sebagai pengganti nyawa Mas Sagara, aku berikan tanpa syarat apapun. Silakan ambil nyawaku. Jovan memejamkan mata sembari mengepalkan tangan. Menyingkir sekarang sebelum aku kehilangan kendali. Nadira menggeleng dan justru memeluk kakinya semakin erat. Minggir Nadira. Jovan mendorong kuat Nadira agar menyingkir dari kakinya. Cengkraman itu berhasil terlepas dan Nadira kembali tersungkur di lantai. Kak Jovan. Nadira berusaha dan mengejar Jovan namun. Kak, Nadira tidak mampu berdiri dan menekan perutnya yang tiba-tiba terasa sakit. Kak, tolong. Kak Jovan. Mendengar suara rintihan itu, secepat kilat Jovan langsung berbalik badan dan Nana menghampiri Nadira yang bersimpuh di lantai. Kak, perut aku. Rasanya sakit sekali. Momi kenapa? Samudra yang baru bangun tidur terkejut melihat mominya kesakitan. Samudra segera berlari menghampiri mominya dengan perasaan khawatir. Perut momi tiba-tiba sakit, kita bawa ke rumah sakit saja. Jovan langsung menggendong Nadira. Aku ikut Uncle, please. Lia, ayo. Mereka pun bergegas keluar dari rumah. Jovan mendudukkan Nadira di kursi depan dan agak merendahkan posisi kursi agar lebih nyaman. Sedangkan Samudra duduk di belakang. Jovan langsung menuju ke rumah sakit dengan kecepatan tinggi. Jovan tidak ingin terjadi apa-apa pada Nadira. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa Nadira. Sementara Jovan dan Samudra menunggu di luar, duduk di deretan kursi tunggu.
Jovan juga sudah mengabari Antonio yang ternyata sudah berangkat ke kantor pagi-pagi sekali tadi. Momi, tidak apa-apa kan Unchle? Momi tidak apa-apa, sepertinya cuma sakit perut biasa, Samudra jangan khawatir ya. Jovan mengusap rambut Samudra dan juga mengelus pipinya. Samudra langsung memeluknya. Unchle, aku mau tanya sesuatu. Tanya apa? Kenapa sekarang Unchle suka marah-marah sama Momi? Grandpa juga jarang bicara sama Momi. Terus Grandpa sama Unchle juga sering keluar rumah. Marah? Enggak kok, kapan Unchle marah sama Momi? Baik, Jovan maupun Nadira tidak pernah memperlihatkan pertengkaran mereka di depan Samudra. Tapi Samudra tetap merasakan perbedaan sikap mereka. Terus untuk pertanyaan Samudra yang satunya, kenapa Unchle jarang di rumah? Karena pekerjaan di kantor sedang padat, jadi Unchle sering lembur. Tapi Unchle selalu usahakan pulang cepat. Unchle masih sering kok menemani Samudra menonton kartun. Kadang juga menemani Samudra tidurkan. Lia. Tapi Samudra tetap merasa ada yang berbeda dengan Unchle dan Grandpa. Unchle, Samudra menegakkan badan dan menatap Jovan. Unchle jangan berubah ya. Unchle harus selalu jadi Unchle yang baik. Soalnya Samudra benci orang jahat. Kalau Unchle berubah jadi orang jahat, Samudra tidak mau dekat-dekat sama Unchle. Nanti Samudra tidak bisa peluk-peluk Unchle. Gitu ya. Jovan tersenyum dan mencubit pipi Samudra. Lia. Menurut Samudra sekarang Unchle baik atau jahat? Ada di tengah-tengah, Unchle tidak sebaik dulu tapi juga tidak seperti orang jahat. Jovan menarik nafas dalam. Ternyata Samudra merasakan perubahan sikapnya. Pintu terbuka mengalihkan perhatian mereka. Dokter, bagaimana keadaan pasien? Syukurlah, Anda cepat membawa pasien ke rumah sakit sehingga janin dalam kandungannya bisa selamat. Ya janin. Lia, pasien di dalam istri Anda kan? Anda tidak tahu istri Anda sedang hamil. Untuk beberapa saat Jovan linglung. Benar-benar syok mendengar penjelasan dari dokter soal kehamilan Nadira. Jovan tidak salah dengar. Nadira hamil. Bagaimana mungkin, sedangkan Jovan tidak pernah menyentuh Nadira. Dek. Saat itu, saat Jovan menyadari Nadira masih berstatus istri Sagara, jantungnya seakan berhenti berdetak. Jadi, diam-diam selama ini mereka berhubungan intim di belakangnya. Kapan? Kapan mereka melakukan itu sedangkan Nadira selalu berada di sisinya? ARKK, Jovan berteriak. Berteriak berkali-kali sambil menonjok udara untuk melampiaskan kemarahannya. Kenapa? Kenapa kamu menyakitiku sejauh ini, Nana? Kenapa? Jovan terduduk dan menangkup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dokter dan perawat saling menatap heran. Bingung dengan reaksi Jovan. Lalu pergi untuk melakukan pemeriksaan lanjut pada Nadira. Unchle, Samudra takut tapi juga khawatir. Unchle kenapa marah-marah? Memangnya dokter tadi bilang apa? Aku tidak mengerti, Unchle. Apa Momi sakit parah? Memberanikan diri, Samudra menyentuh lengan Jovan. Unchle, aku boleh peluk Unchle? Boleh ya. Jovan hanya diam. Diam-diam menyembunyikan air matanya di balik telapak tangannya. Unchle, Samudra mendekat dan memeluk Jovan. Unchle Jo. Samudra bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Tapi Samudra tidak mau Unchle Jo berubah jadi jahat. Unchle. Jovan mengusap wajahnya dengan kasar dan menarik Samudra dalam pelukan. Tidak ada kata yang terucap, hanya memeluk erat tubuh kecil ini untuk mencari ketenangan. Kemarahan sedang menguasai diri. Jovan tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan. Unchle sayang Samudra. Samudra juga sayang Unchle. Kondisi Nadira sudah membaik dan dipindahkan ke ruang rawat. Samudra dan Antonio setia menemaninya. Sedangkan Jovan sedang tadi pagi tidak muncul. Momi, jadi benar sebentar lagi aku punya adik. Lia, sayang. Nadira juga tidak menyangka hubungan intim malam itu menghasilkan benih. Entah benih Sagara yang terlalu kuat atau Nadira yang terlalu subur, Nadira tidak mengerti.
Tapi yang jelas sekarang dia hamil. Hamil yang tidak disangka-sangka dan pasti akan mengejutkan semua orang, termasuk Jovan. Nadira mengerti Kak Jovan pasti kecewa sekali. Dan jujur saja Nadira merasa bersalah. Memang benar tidak ada cinta untuk Jovan di hatinya. Tapi seharusnya Nadira menjaga perasaan Jovan untuk tidak bercinta dengan Sagara sebelum hubungan mereka bertiga benar-benar clear. Namun malam itu, Nadira juga tidak bisa menolak keinginan Sagara untuk bercinta. Sebagai suami istri, sudah selayaknya mereka melakukan itu. Entahlah posisi Nadira serba salah. Pak, Antonio pasti juga bersedih dengan kabar ini. Kabar kehamilan Nadira bukan anak Jovan. Kenapa wajah kamu kelihatan sedih begitu? Kamu pikir papa tidak bahagia? Maaf, Pak. Kenapa minta maaf? Prayoga mengulas senyum terlihat tulus dan bersahaja di mata Nadira. Kamu adalah putri kesayangan papa. Papa tidak peduli kamu memilih siapa, entah Jovan atau Sagara, yang penting kamu bahagia. Kamu bahagia kan sekarang? Nadira mengangguk. Aku bahagia, Pak. Tapi Kak Jovan. Biar papa yang bicara dengan Jovan nanti. Sejak tadi pagi papa belum bisa menghubunginya. Mungkin Jovan butuh waktu untuk menenangkan diri. Kamu juga tahu kan, Jovan sangat mencintai kamu. Tidak mudah bagi dia menerima kenyataan ini. Tapi kamu jangan khawatir, Jovan pasti baik-baik saja. Perasaan Nadira menjadi lebih lega setelah mendengar itu. Wajah kamu kelihatan lesu sekali, papa ambilkan air putih ya. Lia, Pa. Antonio membuka botol mineral dan memberikan pada Nadira. Lalu membantu Nadira meneguk 3 kali tegukan dan meletakkan botol itu di meja lagi. Kamu istirahat saja. Supaya cepat sembuh dan kita bisa cepat pulang. Papa juga berdoa semoga kamu dan cucu kedua papa ini sehat selalu. Papa tidak sabar menunggu kelahiran cucu kedua papa. Rumah pasti lebih menyenangkan dan ramai dengan suara anak-anak. Antonio menatap Samudra yang sejak hati hanya diam sambil mengusap-ngusap perut mominya. Samudra juga sudah tidak sabar kan menunggu adik lahir. Lia Grenva, aku sudah tidak sabar. Antonio tersenyum dan mengusap rambut Samudra. Ikut Grenva sebentar yuk kita beli buah untuk momi. Tapi aku mau di sini aja Grenva. Aku mau menemani momi. Sebentar saja, buahnya kan juga untuk momi dan adik kamu. Samudra tampak berpikir lalu mengangguk. Ya udah deh. Samudra mencium pipi Nadira sebelum pamit pergi bersama Opa Grenva. Aku tidak akan lama momi. Aku pasti segera kembali. Momi jangan sedih ya sendirian. Nadira tersenyum. Lia, hati-hati. Setelah mereka tak terlihat lagi, Nadira memejamkan mata karena kepalanya masih agak sakit dan entah mengapa semakin lama terasa semakin sakit. Dan tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Menampilkan sosok laki-laki yang tampak berantakan. Kak Jovan. Halo, adik kakak tersayang. Saat Jovan mendekat, Nadira bisa mencium aroma alkohol yang menyengat. Kakak mabuk. Ilya, aku mabuk. Mabuk cinta kamu, sayang. Hahaha. Jovan tertawa dan duduk di tepi berangkar Nadira. Kak, Nadira langsung waspada dan mencoba duduk. Namun kepalanya semakin pusing. Tenggorokannya juga panas dan seperti tercekik. Ditambah lagi perutnya tiba-tiba sakit luar biasa. Kenapa? Jovan lengan Nadira, kenapa kamu setega ini padaku? 6 tahun aku menepati janjiku untuk tidak menyentuh kamu sampai kamu mengizinkanku. Tapi kamu justru mengizinkan laki-laki yang sudah membuat kamu menderita selama 6 tahun menghamili kamu. Kak sakit, tolong lepas. Bukan, cengkraman Jovan sama sekali tidak sakit. Tapi seluruh tubuh Nadira yang terasa sakit, terutama di bagian perut. Kak, kenapa? Kenapa kamu bisa sejahat ini? Kenapa, Nadira? Jovan semakin kuat mencengkeram lengan Nadira. Kak, sakit. Tiba-tiba tubuh Nadira kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan buih. Saat itu juga Jovan syok.
Nadira, kamu kenapa? Tanpa menunggu lama, Jovan langsung memanggil dokter dan dokter siap siaga memberikan penanganan. Karena darurat, dokter memindahkan Nadira ke ruang UGD. Di depan ruangan, Jovan menunggu dengan was-was. Terus mondar-mandir dengan harap-harap cemas. Setelah hampir setengah jam di ruang UGD, dokter akhirnya keluar juga. Jovan segera menghampiri dokter dengan wajah khawatir. Dokter, bagaimana keadaan adik saya? Pasien mengalami keracunan. Keracunan? Keracunan apa dan bagaimana bisa? Kami masih mengidentifikasi jenis racun yang masuk ke dalam tubuh pasien. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Selama Anda menjaga pasien, apa Anda memperhatikan makanan dan minuman yang dia konsumsi? Tidak, saya baru datang dan tiba-tiba adik saya sudah mengeluarkan busa dan kejang-kejang. Kalau begitu Anda harus mencari tahu karena tindakan ini termasuk tindakan kriminal. Di tiap ruang VIP ada CCTV, silakan cek CCTV di ruang keamanan dan identifikasi bersama pihak rumah sakit atau polisi. Kami akan memindahkan pasien ke ruang ICU karena kondisinya kritis. Lalu bagaimana dengan janin dalam kandungan adik saya? Maaf, racun itu terlalu kuat dan kondisi imunitas pasien juga sedang lemah, sehingga membuat racun itu semakin mudah menyerang tubuh. Jovan terhuyung-huyung mendengar penjelasan itu. Tidak mungkin. Pak, saya baik-baik saja. Saya akan ke ruang keamanan sekarang. Tolong jaga adik saya. Dengan langkah sempoyongan, Jovan sambil berpegangan pada tembok. Jovan memang kecewa dengan kehamilan Nadira, tapi bukan berarti Jovan menginginkan anak itu mati. Sesampainya di ruangan keamanan, Jovan berkoordinasi dengan kepala keamanan rumah sakit untuk mengidentifikasi CCTV yang ada di ruangan VIP. Dan syukurlah CCTV tidak rusak. Sehingga penyelidikan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Dan ternyata minuman terakhir yang Nadira minum adalah air mineral yang diberikan oleh Antonio. Jovan bersama dengan dokter membawa air mineral itu ke laboratorium untuk melakukan uji lab. Dan betapa terkejutnya Jovan, ternyata air mineral itu mengandung racun. Tidak mungkin papa yang melakukan ini. Jovan terkejut untuk yang kesekian kali. Namun dia berusaha tetap positive thinking, mungkin racun itu sudah ada di minuman itu sebelum Antonio memberikan pada Nadira. Namun, segala kemungkinan bisa terjadi di dunia ini. Merogoh ponselnya di saku, Jovan menelepon nomor papanya. Please angkat pak please. Halo. Jovan memijat pangkal hidungnya, lega panggilannya diangkat tapi juga tegang. Nadira keracunan, apa papa yang melakukan itu? Tanya Jovan langsung to the point. Menurut kamu? Jovan sesak nafas untuk beberapa detik. Membayangkan sekarang papanya sedang menyeringai. Pak, mereka semua harus mati, ucap Antonio dengan nada keji. Mereka semua siapa yang papa maksud? Jangan bilang papa yang menculik Sagara. Bukan hanya Sagara tapi Grandpa, apa itu Uncle Joe yang menelpon? Aku mau bicara sama Uncle Joe juga. Halo, Uncle, aku sama Grandpa mau beli buah buat Mommy. Tapi Grandpa beli buahnya jauh sekali. Dari tadi nggak nyampe-nyampe tokonya. Terdengar suara Samudra agak samar. Tangan Jovan yang memegang ponsel gemetar. Bibirnya mulai memuncat penuh kepanikan. Pa, please, jangan lakukan ini. Nadira baru saja kehilangan kandungannya. Nadira bisa gila kalau sampai Samudra dan Sagara kenapa-napa juga. Tidak masalah Nana gila, papa bisa merawatnya. Justru bagus kan Nana tidak akan pergi kemana-mana lagi dan akan tetap bersama kita. Pa, jangan, pa. Tut. Panggilan diakhiri. Jovan keluar dari rumah sakit sambil terus menelpon nomor papa. Grandpa, mereka siapa? Kenapa mereka menggendongku? Samudra menangis ketakutan saat mobil berhenti, lalu tiba-tiba ada yang membuka paksa pintu mobil dan menggendongnya.
Grandpa, tolong aku Grandpa. Samudra memberontak ketakutan, namun kakeknya tidak kunjung keluar dari mobil. Membuat Samudra khawatir orang-orang jahat ini juga menjahati kakeknya dari dalam mobil. Jangan jahati Grandpa, kasihan Grandpa. Minggir, aku ingin menolong kakekku. Tiba-tiba Antonio keluar dalam keadaan utuh dan sehat. Sontak saja senyum Samudra mengembang, senang kakeknya baik-baik saja. Tolong. Kamu meminta tolong pada siapa? Saya. Antonio tertawa membuat Samudra terdiam. Bingung kenapa tiba kakeknya jadi seperti itu. Kamu minta tolong pada orang yang salah, anak kecil. Karena saya akan membunuh kamu. Bersama dengan dedi kandung kamu, Sagara. Antonio tertawa, mendekat dan mencengkram pipi Samudra. Kamu pasti bertanya-tanya kan di mana keberadaan dedi kamu. Saya beritahu. Saya yang menyembunyikan dedi kamu. Saya menculik dan menyekapnya. Sengaja belum saya eksekusi karena saya ingin mengirim kalian berdua ke neraka bersama-sama. Dan selanjutnya adalah giliran momi kamu. Samudra tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, hanya diam dan memandangi lekat wajah Antonio. Kenapa diam? Menangis. Saya ingin melihat kamu menangis. Kakek, kenapa? Kakak sedang bercanda kan? Kakek, aku tidak mungkin melakukan itu. Kakek kan orang baik. Itu dulu sebelum mama kamu menghancurkan saya dan putra saya. 6 tahun saya dan Jovan merawat kalian dengan tulus. Kami tidak mengharapkan balasan apa-apa. Kami hanya berharap kalian tetap tinggal bersama kami. Tapi momi kamu memilih pergi dan kembali dengan dedi kamu. Ya sudah, kalau itu keputusannya. Saya akan membuatnya pergi selamanya. Dan saat itulah, saat Samudra mulai memahami kata demi kata kakek Antonio, Samudra mulai ketakutan. Wajahnya mulai memucat. Kakek, Samudra mengulurkan kedua tangannya berharap kakeknya masih baik padanya. Kita pulang kakek. Aku tidak mau di sini. Aku mau pulang. Tentu, kamu akan pulang. Pulang ke neraka. Antonio memberi kode bodyguard untuk mengeksekusi rencana mereka. Antonio juga mengabadikan momen itu dan akan dia tunjukkan pada Nadira. Antonio tidak sabar melihat Nadira menangis histeris melihat dua orang yang dia cintai telah mati. Kakek, tidak mau. Bodyguard itu membius Samudra dan memasukkan ke dalam peti kecil. Di samping peti kecil itu ada peti berukuran besar yang di dalamnya sudah ada Sagara. Selama ini Antonio menyekap Sagara dan beberapa jam yang lalu mengeluarkan Sagara dari tempat persembunyian lalu dibius dan dimasukkan ke dalam peti. Anda tidak ingin melihat untuk yang terakhir kali. Antonio menggeleng. Kubur mereka hidup-hidup. Ketika orang-orang suruhannya mulai memasukkan peti-peti itu ke dalam tanah yang telah digali, Antonio dengan acuh tak acuh berbalik dan pergi. Ia memasuki mobilnya dan menjalankan mesin dengan kecepatan tinggi, meninggalkan tempat kuburan yang mengerikan. Namun, ketika kesepian mulai menyergapnya, setetes demi setetes air mata perlahan mulai membasahi pipinya. Antonio merasa sesuatu yang sebelumnya terpendam dalam dirinya mulai menyesak. Dan dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit dan kebencian dalam dirinya. Aku membenci semua orang. Semua orang. Antonio mencengkeram erat setir mobil. Hatinya penuh dengan konflik. Suara-suara bisikan Samudra dan kenangan yang membanjiri pikirannya membuat Antonio hampir kehilangan kendali. Antonio menahan diri mati-matian untuk tidak putar balik ke sana. Kakek, ayo kita pulang. Kakek tolong aku. Aku tahu kakek orang baik. Kakek, aku tidak mau di sini. Bawa aku pulang, kakek. Bisikan-bisikan itu mengganggu konsentrasi Antonio saat dia mencoba untuk tetap pada jalannya. Semakin keras bisikan-bisikan itu, semakin terganggu Antonio. Hingga tiba-tiba ada mobil dari depan dengan kecepatan tinggi, Antonio menabrak sebuah pohon. BRUAK. Dalam sekejap, mobilnya menabrak sebuah pohon. Samudra.
Papa, bangun. Antonio terbangun dengan napas terengah. Lalu mengedarkan pandangan dan melihat semua orang berkumpul di sana. Ada Nadira, Sagara, Samudra, dan Jovan mengelilinginya dengan wajah khawatir. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua ada di sini? Dan kamu Sagara, Samudra, bagaimana bisa kalian masih hidup? Antonio syok, bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Om bicara apa? Tentu saja saya dan Samudra masih hidup. Dari kemarin saya dan kami semua menunggu Om di sini, ucap Sagara sambil mencuri kecupan di pipi Samudra yang ada dalam gendongannya. Iya, Pak. Sudah 3 hari Papa koma. Syukurlah Papa sudah sadar. Kami semua sangat senang, ucap Jovan sambil mengusap lengan papanya. Koma. Antonio mencoba mengingat apa yang terjadi. Seingat Papa, Papa kecelakaan dan menabrak pohon. Setelah itu Papa masuk rumah sakit dan koma. Menabrak pohon. Jovan terkekeh. Apa selama 3 hari, Papa mimpi jalan-jalan lalu menabrak pohon? Ya ampun, Pa, sepertinya Papa masih terbawa mimpi. Jelas-jelas Papa pingsan setelah mendengar kabar Nadira masuk rumah sakit. Papa mengalami serangan jantung dan masuk ICU 3 hari. Iya, Pa, lanjut Nadira. Maaf gara-gara kecerobohanku tertabrak mobil, Papa sampai serangan jantung dan koma. Tunggu. Kepala Prayoga mulai pening. Bukan karena sakit tapi karena mendengar informasi dari mereka. Prayoga pingsan setelah mendengar kabar Nadira kecelakaan. Tidak, saat itu Prayoga tidak merasa pingsan. Dia bahkan masih ingat jelas detail kejadiannya. Saat itu Nadira mengejar Jovan, tapi karena tidak hati-hati menyeberang, akhirnya tertabrak mobil dan kecelakaan. Lalu pagi harinya Prayoga ke rumah sakit. Prayoga yakin sekarang dia terbaring di rumah sakit karena menabrak pohon setelah pulang dari mengeksekusi Sagara dan Samudra di hutan. Lalu, bagaimana mungkin mereka mengatakan Prayoga pingsan karena serangan jantung? Papa kenapa? Apa yang Papa pikirkan? Kenapa kelihatan gelisah begitu? Jovan mengusap lengan papanya khawatir. Papa, masih kepikiran tentang mimpi Papa yang Papa bilang tertabrak mobil itu? Tanya Nadira. Sudah, Pa jangan dipikirkan. Semua itu tidak nyata. Papa tidak melakukan apa-apa. Selama 3 hari ini Papa koma. Iya, aku juga senang sekali Grandpa sudah bangun. Aku tidak sabar bermain dengan Grandpa lagi. Antonio mengalihkan perhatian pada suara itu. Di gendongan dedinya, Samudra tersenyum riang, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal kemarin Antonio marah-marah, kasar, bahkan menyuruh bodyguard membiusnya. Tapi kenapa Samudra terlihat biasa saja dan tidak takut padanya? Sebenarnya apa yang terjadi? Atau benar, semua itu hanya mimpi? Rencana Antonio meracuni Nadira sampai dia keguguran. Rencana penculikan dan penyekapan Sagara. Rencana mengubur Samudra hidup-hidup. Apa semua itu tidak nyata? Sudah ya, Pa. Tidak usah dipikirin lagi. Lebih baik sekarang Papa istirahat saja. Biar cepat sembuh. Papa tidak sabar ingin segera pulang dari sini, makan makanan rumah dan bermain dengan cucu Papa kan. Jovan kembali membantu Antonio berbaring di brangkar. Iya, tapi, Pa, tidak apa-apa, Jovan tersenyum lembut. Papa jangan banyak pikiran nanti tambah drop. Sekarang istirahat ya, tenangkan pikiran Papa. Sulit dipercaya kejadian mengerikan itu hanya mimpi. Tapi Antonio juga berharap semua itu hanyalah mimpi. Berharap dia tidak pernah meracuni Nadira. Berharap dia tidak pernah menculik Sagara. Dan berharap dia tidak pernah mengucapkan kata-kata jahat pada Samudra lalu membekapnya. Dalam renungan, air mata Antonio menetes dari sudut mata. Antonio bersyukur semua itu hanya mimpi. Syukurlah Nadira, Sagara, dan Samudra baik-baik saja. Antonio tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika kejahatan-kejahatannya itu benar-benar nyata.
Antonio terlalu dikendalikan oleh kemarahannya sampai mengambil keputusan yang salah. Hati-hati. Sagara membantu istrinya berbaring lagi di brangkar dengan hati-hati. Setelah menjenguk Antonio di ruang rawatnya, Sagara dan Nadira kembali lagi ke ruang rawat Nadira. Kondisi Nadira masih lemah dan membutuhkan banyak istirahat. Dokter bahkan tidak mengizinkan Nadira turun dari brangkar. Tapi demi kelancaran akting mereka, Nadira harus ikut juga. Nadira bahkan memakai make up dengan bantuan perawat rumah sakit agar tidak kelihatan pucat. Benar-benar totalitas, hanya demi melindungi Papa Antonio dari rasa bersalah, Nadira berjuang sekeras itu. Padahal Antonio nyaris membuatnya pindah alam karena racun. Dedi, Mommy, ini terakhir kalinya. Aku tidak mau bertemu dengan Grandpa Antonio lagi. Sagara menoleh pada Samudra yang duduk di sofa dengan Hiro dan Roger yang ada di samping kanan kirinya. Iya, Sagara bisa selamat karena bantuan mereka juga. Beberapa hari yang lalu Hiro dan Roger datang ke sini. Mereka ingin mengecek langsung kondisi Sagara, karena berhari-hari tidak ada kabar. Telepon, chat, sosial media, semuanya tidak aktif. Nomor Nadira juga tidak aktif. Hiro juga sudah hubungi Jovan tapi Jovan tidak merespon apa-apa. Mencium bau-bau mencurigakan, akhirnya Hiro dan Roger berangkat ke Slovakia. Setibanya di sana, Hiro bertemu dengan Jovan. Pembicaraan mereka alot dan akhirnya dengan paksaan, Jovan mau cerita yang sebenarnya terjadi. Saat itulah Hiro tahu ternyata Sagara sudah menghilang beberapa hari. Bergerak cepat, Hiro dan Roger mencari keberadaan Sagara. Akhirnya Hiro menemukan Sagara yang ternyata disekap oleh Antonio. Namun, Hiro tidak menceritakan keberadaan Sagara pada Jovan, karena mungkin saja Jovan bekerja sama dengan Antonio untuk menculik Sagara. Akhirnya, Hiro membuat kesepakatan dengan bodyguard Antonio. Hiro akan membayar 5 kali lipat dari uang yang dibayarkan Antonio, asalkan mereka mau bekerja sama dengannya. Untung saja mereka bersedia. Lalu Hiro membawa Sagara pergi dari tempat penyekapan. Sagara dirawat inap selama 3 hari karena kondisinya sangat lemas. Ternyata mereka menyuntik Sagara dengan obat bius setiap hari tanpa makanan dan minuman. Bangsat. Gue bunuh mereka sekarang juga. Roger geram dan marah sekali sahabatnya diperlakukan seperti ini. Saat itu Roger marah besar. Tenang, Hiro mencoba menenangkan meskipun dia sendiri juga sangat marah. Hiro kecewa Jovan dan Antonio bisa setega ini. Padahal dulu mereka orang yang sangat baik. Karena itu Hiro mempercayai mereka untuk menjaga Nadira dan Samudra. Kita harus memikirkan rencana yang matang. Ingat kita di negara orang. Kita tidak bisa sembarangan mengambil langkah, ucap Hiro. Setelah itu, setelah Sagara membaik mereka menyusun rencana membongkar kejahatan Antonio. Akhirnya saat itu, saat hari eksekusi Sagara dan Samudra. Hiro, Roger dan semua bodyguard langsung menggali tanah lagi dan mengeluarkan Sagara dan Samudra dari peti. Akibat obat bius, Samudra pingsan nyaris 3 jam. Sayang, ini Dedi, Sagara tanda-tanda Samudra akan sadar. Buka mata kamulah. Sayang, Samudra. Perlahan Samudra membuka mata, kepalanya pusing sekali. Dedi. Sayang, air mata Sagara tumpah dan memeluk putranya. Maafkan Dedi. Dedi, Samudra menangis dan memeluk erat Sagara. Dedi kemana aja? Aku dan Mommy menunggu Dedi pulang. Maaf, Dedi ada urusan penting. Tapi sekarang Dedi tidak akan pergi lagi. Dedi tidak akan meninggalkan Samudra dan Mommy. Samudra tidak mengatakan apa-apa lagi dan menangis semakin keras. Bahunya terguncang hebat seiring dengan isaknya yang semakin kuat. Dan akhirnya mereka semua bisa selamat, meskipun Nadira harus keguguran karena Sagara terlambat datang. Kakek Antonio orang jahat, ucap Samudra lagi. Sayang, Nadira menatap lekat putranya. Kemarin kakek Antonio hanya bercanda. Kakek cuma bermain.
Semua yang kakek Antonio katakan tidak benar. Kalau memang kakek Antonio ingin mencelakai Samudra, Samudra tidak mungkin ada di sini. Tapi buktinya sekarang Samudra masih baik-baik saja sampai sekarang. Bukan tanpa alasan Nadira mengambil keputusan ini. Berpura-pura seolah Antonio tidak pernah melakukan kejahatan padanya. Alasan pertama, Nadira tahu Antonio orang yang baik. Namun karena dikuasai oleh kemarahan dan kekecewaan, Antonio mengambil keputusan yang salah. Nadira tahu Antonio pasti akan menyesal. Dan rasa penyesalan itu sangat menyiksa. Nadira tidak ingin papa angkatnya menghabiskan masa tuanya dalam siksaan batin merasa bersalah. Nadira ingin papanya bahagia. Seperti 6 tahun ini beliau membahagiakannya. Lalu alasan kedua, karena Jovan. Jika kasus ini dibawa ke ranah hukum, Prayoga bisa dipenjara seumur hidup. Menghilangkan nyawa bayi, pembunuhan berencana, dan bekerja sama dengan bodyguard ilegal. Semua itu sudah cukup menjadi bukti. Jovan pasti akan terluka. Karena satu-satunya keluarga yang Jovan miliki sekarang hanyalah Papa Antonio. Lalu alasan ketiga, karena Samudra. Nadira tidak ingin Samudra mengalami trauma seumur hidup. Jika di kepala Samudra tertanam semua itu hanya permainan, Samudra tidak akan membenci Antonio. Karena hidup dalam kebencian itu tidak tenang. Jadi semua itu cuma bercanda. Tanya Samudra sekali lagi untuk memastikan. Iya, jawab Nadira, Sagara, Hiro, Roger kompak. Oke deh. Samudra tersenyum lebar setelah 3 hari ini selalu murung. Hati kecilnya sedih karena kakek yang dia sayangi ternyata ingin membunuhnya. Sekarang di ruang rawat itu, hanya ada Sagara yang menemani Nadira. Sejak tadi, tak ada kata yang terucap, mereka terus saling menatap sambil Sagara menggenggam tangan Nadira dan mencium punggung tangannya. Hingga tiba-tiba setetes air mata Nadira jatuh. Kenapa nangis? Ada yang sakit? Mau aku panggilkan dokter? Nadira menggeleng. Anak kita, Nadira mengusap perutnya, maaf, aku gagal mempertahankannya. Maaf, kamu belum sempat melihat anak kita lahir ke dunia, anak kita sudah pergi. Sagara menggeleng, dengan mata berkaca-kaca. Sagara tidak apa-apa kehilangan anaknya, mungkin Tuhan belum mempercayai mereka menjaga anak kedua mereka. Tapi melihat istrinya menangis, hati Sagara sakit sekali. Sayang, bukan salah kamu. Kamu sudah berjuang keras untuk bertahan. Dokter bilang racun itu sangat kuat, tidak mudah bertahan, tapi kamu masih bisa bertahan. Kamu hebat sekali. Sungguh hebat. Sagara mencium tangan istrinya berulang kali. Dan kamu lebih hebat lagi memaafkan Om Antonio seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal dia membunuh anak kita dan nyaris merenggut nyawa kamu juga. Dia juga ingin membunuhku dan Samudra. Aku bangga sekali dengan kamu. Nadira mengangguk, hanya karena satu kesalahan beliau, menghapuskan seluruh kebaikannya. Aku tidak akan pernah lupa jasa dan pengorbanan beliau. Meskipun sedih kehilangan janinnya, Nadira juga tidak bisa membenci Antonio. Soal anak kita, jangan bersedih lagi ya. Anggap saja memang belum waktunya Samudra punya adik. Mungkin Tuhan belum mempercayai kita untuk menjaga anak lagi. Mungkin juga Tuhan ingin kita fokus dulu menghabiskan waktu berdua dan fokus dengan Samudra. Ya, Mas. Aku sudah merelakan anak kita. Tapi Samudra pasti sedih sekali. Setelah aku memberitahu di dalam perutku ada adiknya, Samudra sangat senang. Setiap hari dia mengusap perutku. Ya udah, kalau kamu ingin program anak lagi, aku dukung sepenuhnya. Aku siap bekerja keras pagi, siang, dan malam untuk menghasilkan anak. Sagara meringis lebar yang langsung disambut tawa Nadira. Enak di kamu, Mas. Emang kamu nggak enak? Nadira tertawa semakin kencang. Tawa yang menggemaskan, membuat Sagara tidak tahan untuk tidak mencium pipi dan rahangnya. Sekarang kamu istirahat ya, supaya cepat sembuh.
Tapi kamu jangan kemana-mana. Nggak mau pisah lagi. Kok mendadak manja gini? Gigit boleh nggak sih? Ark. Sagara benar-benar menggigit jari-jarinya. Dengan gemas, Nadira mencubit lengannya. Di balkon rumah sakit, di siang hari yang cerah, Sagara dan Jovan berada di sana. Sudah 10 menit berlalu, belum ada pembicaraan di antara mereka. Sibuk dengan pikiran masing-masing, sambil menyesap kopi cup di tangan mereka. Kopi rumah sakit ini sangat enak, Sagara menyukainya. Sejujurnya, aku tidak tahu harus mengatakan apa. Tapi yang jelas aku senang kamu selamat dan baik-baik saja, ucap Jovan. Yakin senang aku kembali. Kembali artinya aku akan menjadi saingan terberat kamu mendapatkan Nadira. Jovan tersenyum samar sambil meminum kopinya. Bersaing. Bagaimana bisa kita disebut bersaing sedangkan sejak awal sudah ditentukan siapa pemenang? Jovan tarik nafas dalam. Kamu, sejak awal kamu adalah pemenang hati Nadira. Kehadiranku cuma untuk meramaikan hatinya. Atau mungkin aku tidak pernah ada di hatinya. Aku yang terlalu kegiran memiliki tempat khusus di hatinya. Sagara mengusap cup kopi sambil menatap isian kopi hitam itu. Kamu tidak mungkin tidak memiliki tempat di hati Nadira. Mungkin memang bukan sebagai laki-laki yang dia cintai, tapi sebagai laki-laki yang paling dia hormati dan hargai. Jovan menatap Sagara dari samping. Apa kamu tidak tahu kalau kamu berharga itu untuk Nadira? Kamu adalah sosok kakak yang sempurna di matanya. Setiap dia bercerita tentang kamu, membangga-banggakan kamu, mengatakan kehebatan kamu, aku bisa merasakan kamu sangat berharga untuknya. Karena itu Nadira sangat takut kehilangan kamu. Sagara terkekeh, rasanya seperti aku sedang membujuk calon pebinor di rumah tanggaku sendiri. Ya udah kalau kamu benci, ya benci aja. Justru bagus, aku nggak perlu was-was kamu dekat-dekat istriku. Jovan berdecil lalu tersenyum samar. Lalu keheningan menyelimuti mereka lagi. Kali ini kedua mata mereka tertuju pada orang-orang yang berlalu lalang di halaman rumah sakit. Dan soal papa. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku tidak menyangka papa bisa setega itu. Orang kalau marah bisa melakukan apa saja. Kalau kamu tanya aku marah atau tidak, jelas aku sangat marah. Tapi mengingat kebaikan keluarga kalian pada istriku, rasanya aku tidak pantas membenci kalian sebesar itu. Sagara menarik nafas dalam. Ngomong-ngomong, aku justru belum mengucapkan terima kasih dengan layak. Terima kasih kamu dan Om Antonio menjaga istri dan anakku dengan baik. Aku tahu perjuangan kalian sangat besar untuk Nadira. Aku juga tahu kamu sangat mencintai Nadira. Tapi aku juga tidak bisa melepaskan Nadira. Aku sangat mencintainya. Dan Nadira juga mencintaiku. Mungkin jika Nadira mencintai kamu, aku bisa melepaskannya. Jadi, aku harap kamu mengerti. Jovan tidak menjawab, hanya diam dan menikmati kopinya sambil melempar tatapan jauh ke depan. Selesai berbicara dengan Jovan, sekarang Sagara berbicara dengan Roger dan Hiro. Sekarang mereka ada di kafetaria rumah sakit. Entah bagaimana lagi Sagara berterima kasih. Mereka berdua benar-benar sahabat sejatinya. Jika mereka tidak datang ke negara ini, mungkin sekarang Sagara dan Samudra mati. Entar sampai di Indonesia gue traktir kalian es krim setruk deh, gurau Sagara sambil terkekeh. Es krim doang, minimal 5% saham perusahaan lo lah. Roger menaik turunkan alis, nggak usah 5% deh, 1% aja nggak apa-apa. 1% itu senilai berapa ya, lebih dari 1 M enggak sih? Roger meneguk soda di tangannya. Gampang lah, bisa dibicarakan. Serius nih. Roger terkekeh, canda doang padahal, tapi kalau serius bolehlah. Atau transfer 1 M sekarang juga nggak apa-apa. Nomor rekening gue masih sama kok. Mata duitan banget lo, cibir Sagara. Iya dong, nggak ada duit nggak party bos. Party gue aduin bini lo di rumah.
Roger terkekeh dan menoleh pada Hiro yang sejak tadi cuma diam. Perasaan lo nggak punya hutang, ngelamunnya dalam banget kayaknya. Hiro melirik sekilas Roger dan meminum kopi kaleng di tangannya. Nadira belum bilang. Tanya Hiro sambil menatap Sagara tiba-tiba. Bilang soal apa? Soal gue yang membawa dia ke Eropa dan menitipkannya di keluarga Jovan. Roger tersedak dan terbatuk-batuk, jadi. Selama ini lo yang menyembunyikan Nadira. Syok dengan pengakuan sahabatnya. Hiro menatap lekat Sagara dan mengangguk kepala. Hiro tidak bisa menyembunyikan fakta ini lebih lama lagi. Hiro ingin mengaku dan menerima segala konsekuensinya. Jika Sagara menonjoknya, Hiro tidak akan melawan.